Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kajian dan tanya jawab bersama Al-Ustaz Zul Ikrami, Dr. Haji Zul Ikrami LCMA. Kita buka dulu acara kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kajian, alangkah lebih baiknya kita sedikit memperkenalkan Ustadz kita pada hari ini sebagai narasumber. Sebentar. Oke. Sedikit tentang narasumber. Nama Al-Ustaz Dr. Haji Zul Ikrami LCMA. Beliau lahir 7 Oktober 1986 di Kuntu. Ya, pendidikan beliau MAPK Kota Baru Parangpanjang, kemudian S1 di Fakultas Syariah Al-Azhar University Kairo, Mesir, S2 program Hukum Islam di UIN Suska Riau 2014, S3 beliau di Sudan, jurusan Fikih Muqaranah atau Fikih Perbandingan di Omdurman Islamic Universitas Khartoum. Dan sekarang beliau aktivitas di UIN Suska Riau sebagai dosen Fakultas Syariah. Kemudian juga beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kemudian juga Kota Pekanbaru. Beliau juga aktif di IJMI Provinsi Riau, seperti Kota Pekanbaru Syarikat Islam Muhammadiyah di Riau juga. Dan kunjungan dakwah internasional beliau pernah beliau juga berkunjung di Yordania tahun 2017 untuk berdakwah dalam rangka dakwah. Kemudian India di 2017 di tahun yang sama, tapi akhir. Kemudian juga di Uzbekistan, beliau juga pernah berdakwah di situ 2018. Kemudian di Australia tahun 2019, luar biasa. Masya Allah. Kemudian juga karya-karya beliau yang sudah dicetak dan sudah tersebar di Indonesia, konsep masalah dan aplikasi dalam ijtihad Abu Bakar As-Siddiq, tesis 2014, kemudian Ilmu Ma'anil Hadis, buku 2014, dan begitu banyak bagaimana yang sudah kita jelaskan dulu di awal-awal perkenalan data beliau di grup Indo Emirat, Ruwa Indo Emirat. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan jika ada kesempatan kita sedikit akan membaca dan mempelajari buku-buku yang beliau tulis dan beliau ajarkan kepada kita bersama, insya Allah. Adapun tata tertib untuk kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita masuk, kita harapkan peserta untuk menyiapkan pena dan buku catatan. Dan ketika narasumber menyampaikan materi, semua perangkat audio ataupun video kalau bisa dinonaktifkan atau di mute. Kemudian layar video dinonaktifkan. Kemudian peserta kalau nanti ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan tanya jawab kita sempat waktu untuk bertanya jawab. Silakan nanti menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chatting ya. Ya, kalau bapak-bapak silakan bertanya langsung. Ya, kalau yang akhwat silakan tulis di kolom chat.
Kemudian yang terakhir, kita jaga ketenangan dan kekhusyukan kita, seraya mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu agama dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adapun pada hari ini, insya Allah kita akan angkat tema yang hampir mungkin setiap hari dan setiap waktu selalu menjadi hiasan di media sosial dan juga selalu menjadi kesibukan para ulama membahasnya, sehingga perlu juga kita mengetahui sedikit banyak di antara tema-tema ini, walaupun tidak terlalu mendetail, tetapi sedikit banyak kita menemukan benang merahnya. Jadi antara tema-tema yang akan kita bahas, yang akan kita angkat itu adalah yang pertama, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ya. Kita mungkin dihadap-hadapkan dengan berbagai macam di media sosial, kita dikatakan bid'ah hasanah. Ini apa bid'ah hasanah? Apa pula itu bid'ah sayyi'ah? Jika kita jadi bertanya-tanya. Ya, kemudian juga kita akan membahas nanti bermazhab atau tidak bermazhab. Ya, ini masalah yang selalu menghantui kita sebagai umat muslim. Apakah kita diperkenankan untuk tidak bermazhab, atau kita mesti dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang kita amalkan setiap hari mesti mengikut kepada satu mazhab. Kemudian juga yang ketiga, kita akan membahas sedikit banyak beramal dengan hadis dhaif. Ya, mungkin kita akan diperkenalkan bagaimana hadis dhaif itu statusnya di dalam hukum atau dalam sumber hukum Islam, apakah diamalkan secara mutlak atau tidak diamalkan, atau ada beberapa taksis atau tafsil, rincian-rincian di situ, manakah yang boleh diamalkan dan mana yang tidak boleh diamalkan. Nah, kemudian juga yang keempat, apakah golongan Ahlussunnah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Ya, kita mungkin pernah mendengar hadis bahwa 70 lebih ya golongan-golongan di dalam agama itu akan dikirim ke neraka, dan ada satu golongan yang akan diselamatkan oleh Allah, yaitu golongan yang mengikut Ahlussunnah, yang mengikut atau Rasulullah SAW, itu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu, kita juga akan membahas sedikit tentang tasawuf dan tarekat dalam Islam. Bagaimanakah tasawuf itu dalam pandangan agama, bagaimana pula dengan tarekat dalam pandangan agama. Oleh karena itu, karena mungkin di antara kita sudah tidak sabar lagi mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Al-Ustaz, marilah kita minta kepada Al-Ustaz untuk mengambil waktu dan kesempatan pada kesempatan kali ini. Kepada Al-Ustaz, kita persilahkan. Fadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibutum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Yang kami muliakan Al-Ustaz Khairunal Al-Haddad, atau yang dikenal mungkin dengan Al-Ustaz Abu Usama, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya selalu. Amin, Yang amin. kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita dan kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini. Kami di Indonesia sekarang tepatnya jam 8:21 malam, selesai sholat Isya. Sepertinya di Abu Dhabi atau di Emirat sekarang
mungkin asar ya Pak ya. Sekarang jam 17.22. Oh, 17.22. Berarti setelah asar tadi ya. Nah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang berbeda, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat-kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Al-Ustaz Abu Huzamah. Diskusi kami adalah tentang rencana kita mengadakan diskusi atau pengajian atau tausiah online yang akan membahas tema-tema yang menurut kami ini adalah tema yang sangat menarik sekali. Dan semuanya ada 5. Yang pertama adalah tentang pembagian bid'ah. Ada yang disebut dengan bid'ah hasanah, ada pula yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Kemudian pembahasan tentang at-tamazhub, yaitu tentang seperti apa urgensi bermazhab. Lalu yang kedua tentang al-amalu bil haditsid dhaif. Bagaimana pula hukum beramal dengan hadis-hadis dhaif. Lalu yang keempat adalah pembahasan tentang siapakah sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan yang terakhir adalah tentang tasawuf atau juga yang menjadi pembahasan di dalam kajian-kajian tasawuf itu adalah persoalan-persoalan tariqah atau yang di Indonesia kita jamak menyebutnya sebagai tarekat. Nah, sebenarnya hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tema yang bagi kami ini sebenarnya berat. Karena satu tema itu saja didaurahkan, biasanya kita di Indonesia mendaurahkannya itu 2 jam sampai 3 jam. Nah, artinya pada malam ini kita nanti lebih ke inti-inti persoalan supaya kita bisa mengambil benang merah supaya setelahnya nanti kita memiliki pemahaman tentang apa yang sedang kita bahas ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas yang pertama terlebih dahulu tentang bid'ah. Jadi sebelum kita masuk ke persoalan bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah, pembahasan tentang bid'ah ini secara tegas pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lumayan panjang, dan ini jamak kita ketahui selama ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah potongan hadisnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Adalah kitabullah. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Lalu wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Nabi kita mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk persoalan adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan. Lalu Nabi kita melanjutkan, wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini para ulama mengambil pengertian apa maksud dari bid'ah di sini. Nah, maka
banyak sekali pengertian-pengertian atau ta'rif-ta'rif yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Imam Asy-Syatibi mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid din, sebuah cara kebiasaan dalam agama Islam, mukhtara'atun, yang dibuat-buat dalam rangka, maksudnya di sini yaitu kebiasaan dan cara yang dibuat tadi adalah tudahis syar'iyyah, dalam rangka menandingi syariat Islam. Biqas yaqsudu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tujuannya melakukan itu adalah dalam rangka sikap berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi bid'ah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, lalu Sultanul Ulama, itu salah seorang ulama yang bergelar Sultanul Ulama, yaitu Al-Izz bin Abdissalam, mengatakan al-bid'atu fi'lun ma lam ya'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah perbuatan yang belum pernah ada dan tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benang merah dari pengertian-pengertian yang ada kita ambil dari Imam Asy-Syatibi saja, dan begitu juga kita ambil dari Imam Al-Izz bin Abdissalam, yaitu bid'ah adalah sebuah cara atau perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Lalu para ulama ini mengatakan laisa fi min amrina. Jadi perkara yang diperbuat ini tidak ada dalilnya. Nah, jadi ini yang menjadi catatan kita, perbuatan yang tidak pernah ada di dalam dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada panduannya ataupun dalilnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini masuk kita ke inti persoalan, apakah ada bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Nah, jadi ini yang menjadi pembahasan, ramai pembahasan ini di kalangan ulama-ulama kita. Kita mengambil dua pendapat saja. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada pembagian bid'ah itu. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, dan untuk ulama-ulama kontemporer di Arab Saudi sekarang banyak yang memegang pendapat ini, bahwa tidak ada bid'ah yang baik, tidak ada bid'ah yang buruk. Sebab apa? Karena Nabi dengan tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, bahwa sesungguhnya segala bid'ah itu adalah sesat. Maka kelompok pertama ini mengatakan tidak ada istilah bid'ah baik atau bid'ah yang buruk. Nah, tetapi jika kita lihat pendapat yang kedua, dan agaknya ini saya berani mengatakan ini adalah pendapat mayoritas ulama, bid'ah itu ternyata bagi mereka diantaranya menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Sesungguhnya bid'ah itu ada dua. Yang pertama beliau mengatakan mahmudatun, ada bid'ah yang mahmudah yang baik, wa mazmumatun, dan ada bid'ah yang tercela. Nah, apa konsep bid'ah yang baik dan konsep bid'ah yang tercela itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i? Beliau melanjutkan fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Dan apa saja yang bid'ah itu yang sejalan atau sesuai dengan sunnah, maka namanya itu adalah bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Dan apa saja yang menjadi apa saja yang bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka baru di situ dilekatkan nama bid'ah sayyi'ah. Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana pula pendapat menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah pakar hadis dan menjadi salah satu komentator atau pensarah hadis terbaik dari kitab Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Nah, beliau mengatakan, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ. Jadi setelah kami teliti dari hadis-hadis yang berbicara tentang bid'ah, kata Imam Ibnu Hajar, maka segala yang tergolong dalam perkara yang baik menurut syariat Islam, artinya sesuai dengan dalil-dalil, maka itu disebut dengan bid'ah hasanah. Nah, kemudian wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahiya mustaqbahah. Maka jika bid'ah itu tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam, maka disitulah disebut dengan bid'ah mustaqbahah atau bid'ah sayyi'ah. Nah, artinya pendapat kedua mengatakan ada pembagian bid'ah itu. Nah, dari mana datang pembagian bid'ah itu? Ada yang mengatakan bid'ah ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang buruk. Nah, dari mana pembagiannya? Dari hadis itu sendiri. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa kullu bid'atin. Jadi dari lafaz kullu itu, para ulama kita menganalisis makna dari kullu itu bukan semuanya satu persatu. Jadi maksud dari kata-kata kullu di sana adalah ghalib. Jadi wa ghalibu al-bid'ati dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa ghalibu bid'atin dhalalah. Maksudnya adalah sebahagian besar dari bid'ah itu adalah dhalalah. Maka dari penafsiran terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dalam lafaz kullu inilah para ulama semisal Al-Imam Asy-Syafi'i, semisal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semisal Imam Al-Izz bin Abdissalam, dari sinilah mereka menganggap bahwa di antara bid'ah-bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bahkan Al-Izz bin Abdissalam, begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, mereka mengatakan bid'ah itu bukanlah seperangkat hukum. Jadi hukum itu kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ya, atau mustahab, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, jadi tidak ada dalam kajian dan pandangan-pandangan ulama fikih, baik ulama fikih ataupun ulama usul fikih, tidak ada terma hukum yang berkaitan dengan bid'ah. Jadi tidak ada sebuah perkara itu hukumnya bid'ah. Tetapi bid'ah itu dilekatkan ke 5 hukum ini. Artinya ada bid'ah yang wajib. Begitu menurut Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Ada bid'ah yang mustahab. Ada bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang jaiz. Nah, pembagian yang 5 ini dipakai oleh para ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ini misalnya apa contoh bid'ah yang ternyata dia adalah wajib. Maka Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam di dalam karya-karyanya mencontohkan bid'ah yang wajib itu atau bid'ah yang ditindai dengan kata wajib itu misalnya adalah segala perbuatan yang tidak ada pada zaman Nabi tetapi itu harus dilakukan demi terjaganya syariat ini seperti membukukan mushaf Al-Quran. Ada pula bid'ah yang makruh, ada pula bid'ah yang haram. Nah, jadi bid'ah yang haram ini adalah segala sesuatu yang tidak ada dalilnya. Artinya ketika ada salah seorang yang misalnya membuat-buat amalan yang tidak ada dalilnya secara umum ataupun secara khusus, maka jatuh hukumnya kepada bid'ah yang mungkarah atau yang tidak dibenarkan. Nah, begitu juga ada pula bid'ah yang jaiz, yang boleh dilakukan. Nah, maka pembagian ini ternyata menyadarkan kita bahwa wajar misalnya ada salah seorang ulama atau ulama berpendapat ini bid'ah. Tetapi menurut pendapat ulama lain, ternyata ini bukanlah bid'ah. Nah, maka kenapa muncul pemahaman yang demikian? Karena memang para ulama itu berbeda pendapat dalam menentukan kriteria ini bid'ah atau tidak. Nah, kemudian kenapa muncul perbedaan tadi? Perbedaan tadi muncul dari kata-kata kullun.
Nah, kata-kata kullun itu ternyata ditafsirkan oleh para ulama yang berpendapat bahwa ada pembagian bid'ah itu, tidak segala bid'ah itu semuanya lantas menjadi haram. Nah, jadi saya secara pribadi sepakat ya dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ada pembagian dari bid'ah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu persoalan yang kita sentuh terlebih dahulu tentang masalah bid'ah. Nah, apa contohnya yang sekarang ramai di media sosial yang kita lihat? Misalnya zikir menggunakan tasbih. Nah, para ulama berbeda pendapat di sana. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bid'ah. Nah, dan ini kita lihat dan kita pantau, sesungguhnya ini terjadi perbedaan pendapat pula di internal ulama yang menganggap ini bid'ah. Nah, contoh misalnya Syekh Utsaimin di Arab Saudi mengatakan zikir menggunakan tasbih itu boleh, sedangkan Syekh Albani mengatakan bid'ah. Nah, jadi untuk menentukan ini bid'ah atau tidak, ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karenanya, jika kita menemukan hal-hal seperti ini harus ditimbang dengan kaedah ilmu. Maka kaedah ilmu yang membahas persoalan ini adalah fikih dan usul fikih. Maka kita tidak bisa mengatakan misalnya kita melihat sesuatu, kita mengetahui sesuatu dan kita berani mengatakan oh ini tidak ada dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita lantas dengan mudah mengatakan ini bid'ah. Nah, ini adalah cara yang tidak arif dan tidak bijaksana. Nah, kenapa demikian? Karena suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah melewati sebuah kuburan, lalu dia melihat di sana ada salah seorang yang ternyata dia sedang membaca Al-Quran di samping kuburan. Lalu Imam Ahmad mengatakan ini perbuatan bid'ah. Membaca Al-Quran di samping kuburan itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, pada mulanya Imam Ahmad berpendapat demikian. Lalu ternyata sahabat di sampingnya mengatakan, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi? Lalu Imam Ahmad mengatakan Mubashir bin Al-Halabi itu adalah thiqah, orang yang terpercaya, dan warawaina anhu, dan kami meriwayatkan hadis darinya. Nah, jadi sahabatnya tadi mengatakan, ketahuilah wahai Imam Ahmad, kami mendengar dari Mubashir Al-Halabi tadi, dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, bahwa ternyata Ibnu Umar ketika dia akan meninggal, dia mewasiatkan apabila nanti aku meninggal, maka hendaklah dibacakan awal Al-Baqarah di kakiku dan akhir Al-Baqarah di kepalaku. Nah, artinya di sini Imam Ahmad pada awalnya mengatakan ini bid'ah, tetapi setelah mengetahui ternyata ada dalil, belum mengatakan tolong katakan kepada orang yang aku katakan bahwa perbuatan membaca Al-Quran di kuburan tadi bid'ah, tolong sampaikan kepadanya agar dia lanjutkan membaca Al-Quran di samping kuburan tadi, karena ternyata ada hadis yang mengatakan, ya, yang menjadi dalil bahwa ternyata Ibnu Umar mewasiatkan untuk dibacakan Al-Quran di samping kuburannya. Nah, maka ini sebagai contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti arif, mesti bijaksana, mesti berangkat dari ilmu yang mendalam sebelum kita melekatkan sesuatu itu apakah ini bid'ah atau tidak. Nah, sebab apa? Karena zaman sekarang apalagi di dunia media sosial banyak sekali meme yang beredar, misalnya mengucap sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran itu bid'ah. Lalu misalnya kita berziarah kubur pada hari raya itu adalah bid'ah. Kemudian hari raya ketupat adalah bid'ah. Nah, maka perlu kearifan untuk melihat dan menguji apakah benar ini bid'ah atau tidak. Nah, itu barangkali tentang persoalan bid'ah yang perlu kita angkat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ringkas saja barangkali ya. Yang kedua adalah persoalan tentang bermazhab atau tidak. Nah, bermazhab atau tidak ini adalah sebuah pertanyaan. Nah, hanya saja sebelum kita membahas mazhab itu perlu kita definisikan.
Nah, secara ringkas, mazhab itu adalah sebuah kaedah yang menjadi dasar para ulama untuk yang darinya mereka mengistimbatkan hukum. Misalnya saya membuat rumus-rumus yang dengan rumus-rumus itu saya mengistimbatkan, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada, lalu metode saya itu diikuti oleh orang ramai, orang-orang setelahnya membahasnya juga, kemudian datang lagi orang-orang setelahnya membahas itu sehingga pendapat saya tadi, metode saya tadi, ya teori-teori yang saya rumuskan tadi menjadi pegangan banyak orang setelah saya, lalu ada pengikutnya, itulah yang disebut dengan mazhab. Maka di dalam Islam kita mengenal ada 4 mazhab yang berkembang di dalam persoalan fikih. Nah, ini harus menjadi catatan dalam persoalan fikih. Yang pertama ada mazhab Imam Abu Hanifah yang pendirinya adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit yang digelari dengan Abu Hanifah, maka mazhabnya dinamakan dengan mazhab Hanafi. Dan yang kedua adalah mazhab teori-teori yang dirumuskan oleh Imam Malik bin Anas, maka segala teori dan rumusan-rumusannya itu diikuti oleh banyak orang, maka jadilah itu mazhab Maliki. Setelahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, membuat teori-teori dari guru-gurunya, menyimpulkan pendapat-pendapat dari teori-teori yang ada dari guru-gurunya, sehingga muncullah teori baru, maka inilah yang dinamakan dengan mazhab Asy-Syafi'i yang banyak berkembang di negara kita di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah mazhab Ahmad bin Hambal yang dinamakan, yang familiar disebut dengan mazhab Hambali. Maka 4 ulama ini hidup di masa yang berbeda dan sebagian ada yang bertemu, di antaranya Al-Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, dan Imam Malik ini adalah guru Imam Syafi'i. Dan yang kedua, dan selanjutnya Imam Syafi'i ini memiliki murid yang paling hebat, yang di antara yang hebat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, maka Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada murid-murid dari Imam Abu Hanifah, artinya sanadnya ini mereka nyambung semuanya. Maka teori-teori mereka inilah yang berkembang menjadi mazhab. Nah, artinya apa? Wajibkah kita bermazhab? Nah, kita kembalikan kepada standarisasinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fas'adu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu apabila engkau tidak mengetahui. Artinya, bermazhab itu sungguh sangat dianjurkan supaya kita nanti tidak serampangan dalam memahami hukum Islam. Nah, oleh karenanya para ulama-ulama kita mendesain sebuah kaedah yang sangat baik sekali. Kalau seseorang itu punya latar belakang ilmu syar'i, dia memiliki kemampuan bahasa Arab, kemudian dia belajar tentang al-adillah, dalil-dalil, dia mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, maka orang seperti ini tidak masalah dia memilih pendapat-pendapat yang ada itu. Artinya dia bisa saja keluar dari satu mazhab mengambil mazhab yang lain. Tetapi ini mesti pula dilengkapi dengan syarat-syarat yang lumayan ketat. Nah, artinya apa? Para ulama-ulama kita dulu, semisal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i, ulama-ulama hebat itu, mereka tidak, walaupun mereka hebat, mereka tidak bisa keluar dari teori-teori yang sudah dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka tetap menisbahkan diri mereka, saya dalam mazhab fikih saya mengikut teori-teori yang dirumuskan dan fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, tetapi bagi orang awam yang barangkali dia tidak memiliki kesempatan belajar agama dengan baik, maka mazhabnya apa? Mazhabnya adalah mazhab muftinya. Misalnya dia bertanya di hari raya kemarin, apakah saya boleh membayar zakat fitrah itu dengan uang? Lalu muftinya, ustadz tempat dia bertanya itu mengatakan boleh.
maka mazhab orang yang bertanya itu memegang mazhab muftinya tadi. Nah, artinya kita tidak menyuruh dia untuk mencari dalil karena memang dia tidak memiliki aliyah, tidak memiliki alat instrumen untuk beristihad, maka dia bertaklid kepada imam-imam mazhab. Maka artinya bermazhab itu kita adalah mengikuti pola-pola instrumen-instrumen yang dibuat oleh para ulama, dan ulama-ulama tadi terhubung sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya bermazhab itu sangat penting supaya kita tidak serampangan dalam memahami ayat dan hadis. Jangan nanti kita mendapatkan satu hadis lalu kita lalu kita langsung beristihad. Misalnya kita menemukan sebuah hadis la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang membuat gambar. Nah, artinya lalu kita langsung menyimpulkan, oh ternyata kalau begitu tukang foto masuk dong dalam laknat Allah ini. Lalu kita menemui hadis misalnya, la yadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wa kalbun. Bahwa malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah di mana di dalam rumah itu ada surah. Surah itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah gambar. Yang di dalamnya ada gambar dan di dalamnya ada anjing. Nah, lalu kita langsung mengistimbatkan, menyimpulkan, oh berarti foto kita sendiri di rumah kita itu, oh berarti ini haram ini. Nah, jadi ini perlu kita agaknya belajar lagi supaya kita mengerti persoalan-persoalan seperti ini melalui jalur-jalur mazhab tadi. Maka bermazhab itu sangat urgen. Dan guru kami saat kami menimba ilmu di Mesir dulu bahkan mengatakan saya menemukan 40 dalil tentang urgensi bermazhab. Artinya ada 40 dalil tentang urgensi bermazhab. Artinya kita mesti memegang mazhab ini. Mazhab ini adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita yang ketiga masuk ke persoalan tentang beramal dengan hadis dhaif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa qad ajma'a ahlul ilmi. Para ulama hampir-hampir bahkan sudah ijma'. Ijma' itu sudah konsensus. Mereka mengatakan boleh beramal dalam hadis-hadis dhaif. Nah, sebelum kita uraikan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ada hadis itu disebut dengan hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, hadis sahih itu adalah yang terkumpul di dalamnya syarat-syarat sahih. Di antaranya adalah bersambung sanadnya, adil para perawinya, cerdas para penyampai beritanya, tidak ada di dalamnya syaz dan tidak ada di dalamnya illat. Nah, ini kalau dalam kajian hadis sangat detail sekali diuraikan. Nah, di bawah itu ada namanya hadis hasan. Dan apa saja yang tidak terkumpul di dalamnya 5 syarat tadi, maka jatuh hukum hadis tersebut kepada hadis dhaif. Misalnya, hadis itu tidak memiliki perawi yang siqah, perawi yang adil, maka jatuh hukumnya kepada hadis dhaif. Nah, maka hadis dhaif ini menurut Al-Imam An-Nawawi boleh diamalkan. Ya, sekali lagi catatannya adalah boleh diamalkan dalam persoalan-persoalan fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Artinya dalam persoalan-persoalan motivasi beribadah. Nah, maka hadis dhaif ini boleh kita amalkan. Maka Al-Imam Ali Jum'ah mengatakan wa yuqsadu bi jawazil amali bi hadzal hadisi fil fadail. Jadi maksud bolehnya beramal dengan hadis dhaif ini di dalam fadail. Apa itu fadail? Ada uhadzal amal raghbatan fis thawab. Kita mendapatkan sebuah hadis dhaif, lalu kita amalkan isi dari hadis dhaif tadi dalam persoalan fadail. Fadail itu di antara contohnya adalah ingin mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis dhaif tadi. Nah, jadi ada sebuah hadis misalnya mengatakan pahalanya begini. Lalu kita baca. Contoh, di dalam hadis dikatakan
man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maufuran lah. Jadi siapa yang di suatu malam dia membaca surat Yasin, maka pagi harinya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita teliti hadisnya tidaklah hadis sahih, tidak pula hadis hasan, tetapi dia hadisnya adalah hadis yang lemah karena di jalur mata rantai riwayatnya ada orang yang diperbincangkan tentang statusnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka membaca Yasin tadi kita baca di suatu malam misalnya dalam rangka ingin mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadis tadi, maka ini tidak mengapa karena dalam rangka fadail tama'an fi fadlillahil wasi', dalam rangka kita mengharapkan karunia Allah yang besar. Tetapi dengan syarat para ulama kita mengatakan boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif tadi, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, tidak dalam persoalan akidah. Yang kedua, tidak membahas tentang halal dan haram. Dan yang ketiga, dhaifnya itu tidak terlalu dhaif. Artinya walaupun dia lemah, tetapi ada redaksi-redaksi hadis-hadis lain yang menguatkan isi yang senada dengan jalur-jalur yang lain yang menguatkan informasi di satu hadis itu. Nah, maka kalau demikian tidak masalah kita amalkan. Nah, selama dalam kerangka yang tiga tadi, dan di sini Syekh Ali Jum'ah mengatakan la li'tiqad biluzumi tarattubih. Ya, kita juga tidak boleh mengiktikadkan, meyakini ini harus saya amalkan setiap malam, atau juga tidak kita nisbatkan itu langsung kepada Rasulullah. Artinya, oh ini benar nih kata Rasul nih, saya amalin ini. Nah, artinya tidak boleh begitu karena kita tahu ini adalah hadis dhaif. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan ijma'. Jadi ijma' itu Bapak Ibu sudah sepakat para ulama ahlul hadis membolehkan al-amal bil hadis dhaif fil fadail dalam persoalan motivasi ibadah. Oleh karenanya kita tahu Al-Imam Al-Bukhari juga memasukkan hadis-hadis dhaif itu di dalam karya-karyanya. Nah, semisal karya beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Begitu juga dengan Al-Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya ada juga terdapat hadis-hadis yang nilainya adalah hadis dhaif. Begitu juga yaitu Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya ada hadis-hadis dhaif. Tetapi hadis-hadis dhaif ini sengaja dimasukkan oleh para ulama, tidak hadis-hadis yang sangat dhaif dan hanya bercerita tentang fadilah-fadilah amal. Nah, ini kesimpulannya saja saya sampaikan mengingat waktu kita yang terbatas tentunya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian masuk kita ke tema menarik lainnya, yaitu tentang apa itu definisi dari ahlus sunnah. Nah, jadi apa maksud dari ahlus sunnah? Saya tidak akan menguraikan makna etimologi dari ahlus sunnah wal jamaah itu, tetapi saya ingin menyebutkan ringkasannya saja tentang definisi dari ahlus sunnah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu? Nah, di sini dikatakan menurut Syekh Ali Jum'ah setelah melacak, setelah istiqra, setelah meneliti perkataan-perkataan para ulama, beliau simpulkan humul ladzina ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mengikuti pola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya fil i'tiqad dalam persoalan i'tiqad al-mujtami'ina 'alaiha, mereka sepakat di dalam hal itu, wal mutakatsirin dan mereka banyak memegang persoalan itu. Artinya di sini dikatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengikut Nabi atau mengikut sahabat-sahabat Nabi atau mengikut para tabi'in, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Maka 3 generasi terbaik itu jika kita ikuti baik dalam akidah, baik dalam fikih,
baik dalam akhlak, maka kita dikategorikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan dari teori-teori yang ada tentang persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi disimpulkanlah sekarang ini Ahlus Sunnah itu siapa sih? Nah, maka Imam Tajuddin As-Subki mengatakan yang pertama Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu yaitu orang-orang yang mengikuti rumus-rumus pola-pola Ahlul Hadis pada masanya, dan imam mereka adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, yang termasuk dari Ahlus Sunnah itu sekarang dalam akidah adalah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Ahlus Sunnah yang pertama Ahlul Hadis, yang kedua Asy'ariyah yang mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga Syekhul Hanafiyah yaitu Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut dengan Maturidiyah. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Ahlus Sunnah itu adalah Ahlul Wujdan wal Kasyaf wa Humus Sufiyah, yaitu golongan-golongan sufi yang sejalan dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah Ahlul Hadis, yang kedua adalah Asy'ari dan Maturidi dan pengikut-pengikutnya, dan yang ketiga adalah golongan Sufiyah yang sesuai kajian-kajian mereka dengan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada sekarang seseorang yang mengatakan kelompok si fulan itu dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, kelompok si anu itu dikeluarkan Ahlus Sunnah. Nah, ini sebenarnya adalah musibah di dalam agama kita. Dengan mudah kita mengatakan ini bid'ah, dengan mudah kita menyesatkan orang lain, dengan mudah kita mengeluarkan ini tidak Ahlus Sunnah. Padahal para ulama kita sudah membahas dengan detail apa saja kriteria-kriteria Ahlus Sunnah, di mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat dan orang-orang berjumpa dengan sahabat, yang diterjemahkan sekarang Ahlus Sunnah itu yaitu Al-Asariyah, wal Asy'ariyah, wal Maturidiyah, masuk di dalamnya adalah Sufiyah. Sekali lagi saya katakan Al-Asariyah, Asariyah itu imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang mengikuti hadis Nabi. Wal Asy'ariyah imamnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, wal Maturidiyah imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang juga menarik, yang banyak dibahas di kajian-kajian online maupun di kajian-kajian offline. Apa sesungguhnya tasawuf? Nah, jadi ini menarik. Apa sesungguhnya tasawuf itu? Maka di sini saya hanya ingin menyampaikan hakikat dari tasawuf itu. Sebelumnya, pembahasan tentang tasawuf ini adalah bagian dari agama kita. Nah, artinya ini hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab juga bercerita dan diriwayatkan oleh sahabat yang lain bahwa suatu ketika datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbatin Nabi. Dia menyandarkan pahanya, lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, mal Islam, akhbirni anil Islam, ajarkan aku tentang Islam. Lalu dijawab oleh Rasul, Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau salat, bayarkan zakat, ya, kemudian engkau tunaikan haji, maka disebutkan di situ oleh Rasulullah adalah tentang rukun Islam. Lalu laki-laki tadi mengatakan wa akhbirni anil iman. Kabarkan, beritahu aku tentang iman. Maka Rasul mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi dan seterusnya. Disampaikan di sana ada 6 rukun iman. Nah, lalu yang ketiga wa akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, dan itu kita tidak akan mampu memandang dan menembus dengan mata zahir kita, maka ketahuilah Allah melihatmu. Maka sesungguhnya tasawuf itu adalah manifestasi dari ihsan itu sendiri. Nah, sekali lagi saya katakan, tasawuf itu adalah manifestasi dari ihsan itu sendiri. Maka rukun Islam itu adalah kajian yang menyangkut fikih. Rukun iman adalah kajian yang menyangkut, yang berkaitan dengan akidah. Lalu ihsan adalah kajian yang menyangkut dan berkaitan dengan akhlak. Nah, maka kalau ada pertanyaan, kan di zaman Nabi tidak ada tasawuf. Nah, dia lupa ini hanya penamaan saja. Fikih juga belum ada pada zaman Nabi. Usul fikih juga belum ada pada zaman Nabi. Begitu juga ilmu tajwid juga belum ada pada masa Rasulullah. Jadi tasawuf ini hanyalah penamaannya saja, tetapi isinya adalah akhlak, isinya adalah adab, isinya adalah etika. Nah, maka di sini Al-Imam Junaid ya mengatakan tasawuf itu dengan ungkapan yang sangat indah sekali. Tasawuf itu adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati an muwafaqatil bariyah, membersihkan hati dari unsur-unsur noda sebagai kita manusia. Wa mufaraqatul akhlaqit tabi'iyah, kita dalam rangka memperbaiki akhlak kita, tabiat kita. Wa ikhmadis sifatil basyariyah, tasawuf itu adalah kita menumbuh kembangkan sifat, artinya kita menekan sifat-sifat yang tidak baik yang ada, yang dititipkan ke diri manusia. Kemudian kita gunakan itu semuanya, kata Al-Imam Al-Junaid, dalam rangka beramal alal abadiyah. Tujuannya adalah untuk keabadian. Dan tasawuf itu juga adalah wan nushu li jami'il ummah, yang memberikan nasihat ketulusan seluruh umat. Maka orang-orang tasawuf itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang mengamalkan fikih hati. Jadi di dalam hatinya tidak ada dendam, di dalam hatinya tidak ada noda, di dalam hatinya penuh rasa cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad, di dalam hatinya ada perasaan selalu diawasi oleh Allah. Inilah hakikat dari tasawuf itu. Nah, maka jika ada pada hari ini yang mungkin tidak setuju dengan tasawuf dengan alasan banyak sekali praktek-praktek di tasawuf ini yang tidak sejalan, nah ini bukan tasawufnya yang kita salahkan, tetapi adalah oknum pelaku tasawuf itu. Misalnya dia belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar ilmu fikih hati, tetapi di dalam itu dia berniat mencari ilmu kanuragan. Dia ingin bisa terbang, dia ingin bisa berjalan di air. Makanya para ulama kita mengatakan, idza ra'aitar rajula, ulama-ulama tasawuf mengatakan, jika engkau melihat seseorang yatiru fis sama, dia bisa terbang. Ya, dia bisa terbang, dia kebal dengan senjata tajam atau senjata api, lalu dia bisa berjalan di atas air. Kata Imam tasawuf mengatakan fala tautar, jangan engkau sampai tertipu, karena tasawuf itu bukan itu. Jadi bedakan antara ilmu fikih hati, fikih akhlak dengan ilmu kebatinan. Nah, ini berbeda. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sering sekali tasawuf ini dalam tanda kutip difitnah, dikatakan tasawuf ini adalah ajaran sesat. Tidak, bedakan antara tasawuf yang murni dengan ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ya, ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Karena sesungguhnya tasawuf itu adalah fikih hati, bagaimana kita selalu merasa sebagai hamba Allah yang ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Maka ketika kita sholat harus digabungkan itu fikih zahir, di mana kita diwajibkan berwudu. Lalu di dalam fikih zahir kita diajarkan di mana meletakkan tangan ketika kita bersedekap, apakah di dada, antara dada dan perut, apakah di atas perut, itu fikih zahir. Apakah ketika kita sujud itu lutut terlebih dahulu atau tangan, itu adalah fikih zahir.
Nah, apakah kita mengangkat tangan ketika kita akan ruku itu adalah masalah fikih zahir, tetapi fikih batinnya adalah para ulama kita mengatakan fikih tasawufnya adalah kita ketika salat itu merasa dilihat oleh Allah, ketika kita takbir itu kita mentakbirkan Allah dengan segenap perasaan kecil kita, ketika kita salat itu kita menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah, sampai ketika kita salam. Akhlak itu menghiasi fikih batin kita sehingga kita merasa atuqbalu salati am turat, apakah salatku ini diterima oleh Allah atau ditolak. Itulah hakikat dari tasawuf itu sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tasawuf itu adalah manifestasi dari salah satu bagian dari ajaran agama kita yang tiga itu, ada fikih, ada iman, ada i'tiqad, dan ada akhlak yang dinamakan sekarang bahasanya dengan tasawuf. Nah, itu barangkali sebagai pemantik kita saja poin-poin penting yang bisa saya sampaikan tentang 5 persoalan tadi yang sejatinya Bapak Ibu sekalian 5 persoalan itu ya sekilas kita bahas, karena jika kita ingin lebih serius biasanya satu tema tentang Ahlussunnah saja itu biasanya kita kaji, kita daurahkan 2 jam. Ya, tentang tasawuf itu kita uraikan 2 jam ya pembahasannya, karena ini kita ingin menyentuh sedikit saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita kembangkan ke depan nanti insya Allah. Saya serahkan kembali kepada Abah Usama. Tafadhal mashkuran. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini luar biasa kajian kita pada hari ini. Memang kajian kita ini membutuhkan banyak waktu seharusnya. Tetapi karena memang pertemuan kita ini jarang-jarang, jadi kita langsung bahas semuanya sekaligus. Sehingga pada hari ini sudah beberapa pertanyaan itu masuk, lebih dari 5 pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saking ini permasalahan yang benar-benar rumit dan tidak bisa kita bahas sekali pertemuan gitu kan. Seharusnya kita bikin pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Al-Ustadz juga bisa kita hadirkan pada kajian-kajian berikutnya. Ya senada pembicaraan kita mungkin dengan pembahasan hari ini. Karena memang pembahasan hari ini tidak akan selesai. Saya kira tidak akan selesai pada pertemuan hari ini. Nah baik, gimana Ustadz? Apakah kita masuk kepada sesi tanya jawab? Karena pada hari ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ya, boleh, silakan. Pertama, kedua, ketiga, sampai permasalahan yang kelima. Ya, baik, silakan. Oke. Baik, Ustaz. Adapun pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama, ya tadi ada pertanyaan Al-Quran dan surat apa yang bercerita tentang bertanyalah kepada orang tahu. Tadi sudah dijawab, ada dalam surat An-Nahl 43. Maaf Ustaz, kalau sudah dijawab aja tadi, karena jawabannya singkat. An-Nahl ayat 43. Ya, kemudian bisa diulang lagi syarat-syarat 5 syarat hadis dhaif yang boleh digunakan dalam beramal. Kira-kira tadi bisa diringkas saja Ustaz, 5 syarat hadis dhaif yang boleh digunakan dalam beramal. Ya, di antara syarat-syarat yang dibolehkan untuk memakai hadis-hadis dhaif itu supaya atau untuk kita amalkan, yang pertama, hadis dhaif itu tidak terlalu dhaif. Jadi dalam bahasa al-hadisnya laisa syadidad dha'fi. Jadi dhaifnya tidak terlalu dhaif. Nah, yang kedua, tidak membahas tentang persoalan-persoalan akidah dan juga tidak membahas tentang masalah-masalah halal dan haram atau masalah-masalah fikih. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif itu masih berpayung kepada hadis-hadis sahih. Maksud berpayung itu artinya masih ada hadis-hadis sahih lain yang senada dengan isi hadis dhaif tadi, sehingga hadis dhaif ini boleh kita amalkan. Nah, kemudian selanjutnya jangan kita yakini bahwa hadis dhaif ini adalah hadis sahih. Itu syarat yang keempat. Dan yang kelima, jangan pula kita nisbatkan, kita sandarkan bahwa ini hadis benar-benar datang dari Rasulullah. Tidak.
ini hadisnya ada masalah baik di jalur periwayatan ataupun mungkin masalahnya adalah dalam jalur periwayatan yang berhubungan dengan sifat seorang perawi, begitu pula tuduhan yang masuk ke dalam perawi. Jadi setidaknya ada 5 syarat itu. Nah, sebagai contoh saya ingin memberikan sedikit tau'iyah kepada kita. Hadis dhaif itu adalah hadis yang di bulan Ramadan yang lalu banyak sekali pembahasan ulama tentang ini, yaitu tentang kita berdoa sebelum berbuka itu dengan Allahumma laka sumtu. Nah, ini para ulama mengatakan ya hadisnya adalah hadis dhaif. Tetapi menurut Al-Imam Abu Daud yang memasukkan hadis ini di dalam sunannya, pama sakattu anhu fahuwa salih. Apa saja yang aku masukkan hadis di dalam sunanku ini dan aku tidak komentari, boleh diamalkan. Nah, artinya menurut penelitian ulama-ulama hadis Allahumma laka sumtu itu dhaif, tetapi boleh kita amalkan. Kenapa? Karena tidak berbicara tentang halal dan haram, tidak berbicara tentang persoalan akidah, kita tidak meyakininya masuk menjadi bagian dari hadis sahih, tetapi kita mengamalkannya adalah demi kita mendapatkan pahala dari doa ketika akan berbuka itu. Kenapa? Karena di dalam hadis sahih yang lain dikatakan wa inna lis-shaimi da'watan la turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya doa apa saja yang dia ucapkan yang sebelum berbuka itu apabila dia ucapkan tidak ditolak oleh Allah, artinya makbul. Jadi apapun doa yang kita sebutkan, apakah Allahumma laka sumtu atau misalnya doa-doa yang lain yang bujang misalnya minta doa supaya dapat jodoh, maka ini tidak masalah. Nah, jadi artinya hadis dhaif tadi boleh diamalkan. Jadi jangan heboh kita, jangan ribut kita. Oh, ini hadisnya dhaif, ini bid'ah, kita amalkan aja hadis yang sahih, padahal famasakattu anhu fahuwa salih. Yang tidak aku komentari, kata Imam Abu Daud, boleh diamalkan. Jadi itu contoh saja bagi kita di antara bentuk hadis dhaif yang boleh kita amalkan karena isinya hanya motivasi beribadah, sebagaimana doa Allahumma laka sumtu tadi adalah kita berdoa kepada Allah, demi Allah lah kita berpuasa dan Allah dicatat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kita masuk pertanyaan yang selanjutnya. Tadi sempat disinggung masalah mazhab tadi. Masalah bermazhab itu, apakah memang kita itu mesti harus satu mazhab, dan kemudian dalam kondisi urgen yang bagaimana kita itu boleh mengambil atau memakai pendapat atau mazhab yang lain? Itu, Ustaz. Oke, baik. Pertanyaannya apa tadi? Apakah urgensi bermazhab begitu ya? Ya, maksudnya di sini dikatakan di bagian kan kita di tadi mungkin yang didengarkan apa urgensi, dalam urgensi yang bagaimana, atau dalam kondisi urgen kan kita dibolehkan atau boleh untuk berpindah atau beramal dengan pendapat atau mazhab lain. Yang urgen bagaimana? Yang urgen itu bagaimana? Urgen pendapat. Ustaz? Tes. Halo, Assalamualaikum. Oke. Maaf, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Baik, kita bacakan pertanyaan dari salah seorang partisipan. Kita scroll ke atas jauh. Ya. Harus satu mazhab atau dalam kondisi urgen boleh mengambil mazhab yang lain? Itu yang ditanyakan. Apakah memang harus satu mazhab itu, atau memang dalam kondisi urgen, kondisi yang penting, kondisi yang darurat atau emergensi, barangkali kita itu boleh mengambil mazhab yang lain.
Mungkin di sini mungkin bisa dimaksudkan penanya bertanya urgensi yang bagaimana gitu, atau sisi emergensinya yang bagaimana kita itu diizinkan untuk memakai atau mengambil mazhab yang lain. Uh, Maaf Ustaz, tadi tidak terputus. Ya, baik. Oke. Oke, Bisa kita ini lanjutkan? maksudnya penanya memperjelas pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa kita memang mesti bermazhab atau dianjurkan sekali bermazhab. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi emergensi, kita boleh pindah mazhab. Ya, sebagai contoh katanya bagaimana dengan COVID test atau swab test kemarin. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan barang atau benda yang masuk ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Sementara dalam mazhab lain tidak membatalkan puasa. Apakah dalam kondisi yang seperti ini kita itu boleh berpindah atau memakai pendapat lain? Seperti itu, Ustaz. Baik, oleh karenanya di dalam surat An-Nahl tadi dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama di saat kita tidak tahu. Jadi sikap kita adalah ketika kita melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab, misalnya pendapat Imam Syafi'i adalah A, lalu pendapat Imam Ahmad atau mazhab Hambali adalah B. Lalu dengan semudah mungkin kita memilih yang sesuai kehendak kita, kita pilih yang mudah-mudah saja. Lalu kita cari-cari yang mudah-mudah. Nah, ini sesungguhnya tidak boleh. Jadi bermazhab tadi maknanya adalah kita bertanya kepada orang yang alim, lalu kita ikuti pendapat dia, karena dia juga mengambil, juga tidak akan keluar dari rumus-rumus yang dibuat oleh para ulama tadi. Maka kita tidak dibenarkan untuk tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu maknanya adalah kita mengambil yang mudah-mudah, padahal kita tidak punya latar belakang kemampuan dalam mengkaji dalil. Nah, ini tidak boleh. Maka perlu kita apabila menemukan ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begini, kita konfirmasi lagi kepada orang yang alim atau ulama, ini dari beberapa pendapat ini mana yang lebih kuat? Kita tanyakan kembali. Nah, sekarang kan sarana untuk bertanya kepada para ulama itu sungguh sangat mudah. Kita bisa melalui WA, bisa melalui Facebook. Nah, disitulah kita pentingnya untuk tidak tatabbu'ur rukhas. Jadi silahkan misalnya Bapak Ibu menemukan ini mengatakan begini, ini mengatakan begitu. Kita konfirmasi kepada ustadz-ustadz kita. Lalu apa kata ustadz kita itu dan kita nyaman mengikutinya, maka itulah sesungguhnya mazhab kita. Nah, jadi begitu. Jangan dalam artian kita dapat satu pendapat, ketemu satu pendapat yang lain, lalu kita cari-cari, ini yang lebih mudah, ini yang lebih asik kayaknya. Nah, ini tidak benar pola seperti ini. Tetap kita bertanya kepada ahlul ilmi atau orang yang memiliki ilmu dalam bidang itu. Ya, begitu kira-kira Abah Usama. Maaf. Pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaannya juga kayaknya sepertinya terkait dengan yang sebelum ini. Dalam aktivitas kehidupan, untuk bermazhab, apakah boleh kita mengambil dari beberapa mazhab untuk satu perkara atau satu amalan? Misal dalam amalan wudhu dan sholat. Jika wudhu sudah bermazhab Syafi'i, kemudian sholatnya bermazhab Hambali, bolehkah demikian? Ataukah wajib hanya satu mazhab saja? Dimana sesuai yang kita pahami. Sementara ilmu tentangnya kita tidak memiliki, hanya ikut guru agama atau ikut yang diajarkan orang tua.
Wajib satu atau boleh digabungkan untuk satu perkara ataupun untuk seluruh perkara aktivitas kehidupan. Ya, seperti itu. Baik, jadi ini masih sejalan dengan jawaban yang tadi. Sesungguhnya dalam persoalan-persoalan seperti itu, kita perlu meminta penjelasan tambahan daripada alim ulama kita. Misalnya kita dihadapkan ke persoalan, oh ini menurut si fulan begini, menurut mazhab B begini, bagaimana sikap kami, apa yang harus kami pilih, maka ulama tadilah yang akan memfatwakan kepada kita. Karena kita khawatir nanti jika pola seperti itu, misalnya nanti kita membaca misalnya wudhunya mazhab Syafi'i, lalu salatnya Hambali, kita nanti khawatir jatuh kepada talfik. Talfik itu menggabung-gabungkan mazhab, itu sejatinya tidak boleh, sesungguhnya tidak boleh, karena nanti akan berimbas kepada mengikuti yang mudah-mudah, sedangkan kita tidak mengetahui tentang pendalilan dan istidlal. Maka saran saya, jika misalnya kita bertemu ragam pendapat dalam suatu masalah, maka perlu kita konfirmasi ulang kepada guru kita, alim ulama kita, lalu apa pendapat dia, itulah yang kita pegang. Nah, ini bagi yang awam. Sedangkan orang yang mengerti pendalilan, mengerti istidlal, memiliki latar belakang ilmu agama yang baik, tidak masalah dia misalnya di dalam persoalan ini dia mengambil mazhab ini, dalam persoalan ini dia mengambil mazhab ini, karena dia mengerti. Nah, tidak dengan orang awam yang tidak punya latar belakang ilmu agama, jangan sampai nanti terjebak ke talfik dan tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu adalah mengambil yang enak-enaknya saja. Misalnya ketika menikah pakai mazhab Hanafi, karena dalam mazhab Hanafi itu konon katanya tidak ada pensyaratan apa, saya lupa apakah saksi atau bagaimana. Nah, artinya dia seenaknya saja nanti nikah. Nah, begitu juga dalam persoalan misalnya ketika dia datang ke masjid, lalu dia dalam sholat Jumat misalnya, ketika imam khutbah, lalu dia dalam mazhab Syafi'i disunahkan dia untuk sholat dengan sholat sunnah ringkas 2 rakaat. Tetapi karena dia malas, sekarang saya pakai mazhab Hanafi saja, mazhab Maliki saja, karena katanya sholat qabliyah, sholat tahiyatul masjid ketika imam khutbah itu bukan sunnah. Makanya dia mengambil yang mudah-mudah ini, takutnya nanti terjebak ke persoalan yang dia tidak mengerti, yang ternyata di situ dia sudah berdosa. Maka perlu konfirmasi kepada ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, maka kita harus rajin bertanya, supaya kita jangan sampai nanti salah dalam beribadah. Nah, begitu kira-kira. Baik. Kemudian kita masuk pertanyaan yang berikutnya. Baik. Apakah al-maksurat itu bid'ah? Karena ini di sini diceritakan ada salah seorang temannya mengatakan bahwa itu bid'ah. Apa ada ustaz yang mengatakan? Nah, sementara isi daripada buku-buku zikir itu semuanya ada nama hadisnya. Baik. Ya. Membaca maksurat, kata-kata maksurat itu sesungguhnya berasal dari akar kata bahasa Arab adalah asara. Ya, asar maknanya segala sesuatu yang datang dari Nabi. Nah, jadi kumpulan-kumpulan hadis-hadis, kumpulan zikir-zikir yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis-hadis Nabi dikumpulkan dalam satu buku kecil, lalu itu kita baca, maka dinamakan dengan maksurat. Nah, kita wiridkan itu setiap hari. Misalnya kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi setiap pagi, setiap sore. Tentu itu bukan bid'ah, itu justru adalah sunnah. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, siapa yang pada pagi harinya membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un dan seterusnya itu, maka Allah jaga dia sampai sore. Siapa yang membaca di sore hari, Allah jaga dia sampai esok harinya. Artinya ini bukan bid'ah, ya. Jadi silahkan diamalkan, dan kumpulan-kumpulan maksurat itu bisa saja berbeda antara yang dikumpulkan oleh si fulan dengan si fulan yang lain. Karena zikir dan doa-doa itu kan banyak, belum menghimpun semuanya. Nah, maka Imam An-Nawawi membuat ada kitab Al-Azkar.
Kemudian Imam Al-Hasan Al-Banna membuat Al-Ma'thurat. Ada wasifah surah, ada wasifah kubra. Kemudian dikumpulkan zikir-zikir oleh imam-imam tertentu, maka diamalkan. Itu tidak masalah, ya. Itu tidak masalah selama doanya isinya baik, doanya tidak bertentangan secara umum dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka apapun bentuk doanya insya Allah itu sunnah, itu bukanlah membaca maksurat, itu bukan bagian dari bid'ah, justru itu adalah sunnah. Silakan diamalkan. Baik. Ini agak banyak pertanyaan, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz, ya? Ya, silakan. Oke. Apakah kita bisa dikatakan sudah bertasawuf ketika sudah melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan sudah berihsan? Ketika kita sudah membiasakan hati kita dengan sabar, ketika kita ditimpa musibah kita sabar, ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, lalu apapun yang terjadi di hidup kita, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah intisari dari ihsan atau intisari dari ajaran tasawuf. Pada saat itu kita sudah mengamalkan tasawuf sesungguhnya. Nah, maka ketika kita salat, kita takut kepada Allah karena kita sedang berhadapan dengan Rabbus samawati wal ard. Lalu kita syukur, lalu kita merasa selalu diawasi oleh Allah, lalu kita muhasabah diri kita, apa amal-amal yang kita sudah lakukan pada hari ini, di mana kekurangan-kekurangan kita dalam beramal itu, lalu kita sudah menghilangkan minimal setiap malam sebelum tidur segala dendam, segala kesumat yang ada di hati kita. Itulah inti daripada tasawuf itu sesungguhnya. Nah, tetapi itu mengolah hati untuk menjadi lebih baik itu kan kita perlu proses dan perlu waktu yang panjang. Dalam bahasa sekarangnya kita perlu nafas panjang untuk mendidik jiwa kita. Nah, oleh sebagian kawan-kawan kita, mereka mencari guru dalam tasawuf itu. Dia datang ke guru ini, wahai guru tuntun hatiku, apa yang harus aku lakukan? Lalu guru tadi mengatakan, oh kamu amalkan ini, baca ini beberapa kali dalam sehari, kamu harus tingkatkan sabar. Nah, berguru dalam tasawuf tadi juga tidak masalah, bahkan itu lebih baik. Tetapi ketika kita sudah mengamalkan ridha, kita mengamalkan sabar, kita mengamalkan muhasabah, kita sudah mengamalkan fikih-fikih hati supaya kita menjadi lebih baik di hadapan Allah, kita tidak buruk sangka dengan segala takdir Allah, maka pada saat itu kita sudah bertasawuf. Tetapi jika kita ingin serius mendalami, silahkan kita berguru. Kita datang ke guru sefulan misalnya, yang kita tahu dia adalah orang soleh yang mengerti Al-Quran dan Sunnah, tidak masalah. Nah, jadi begitu kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kita Bismillah, pada saat itu kita sudah bertasawuf, walaupun sesungguhnya tidak perlu kita membahasakan oh saya ini ahli tasawuf, karena tasawuf ini sesungguhnya adalah akhlak dan fikih hati kita, bagaimana kita mendidik hati kita supaya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep tasawuf itu kan adalah raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi puncak dari semuanya itu adalah ridha. Baik. Baik. Nah, ini juga pertanyaannya coba berkaitan dengan tasawuf ya. Ya. Yang berputar-putar, tarian-tarian yang berputar-putar di Turki. Seperti di Turki, dibolehkan kan, Ustaz? Maaf. Ya. Nah, jadi pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang berzikir dengan menggerak-gerakkan tubuhnya itu seperti beberapa ajaran-ajaran tarikat di tasawuf yang ada di Turki dan lain sebagainya itu. Pendapat pertama mengatakan ini masuk kita ke persoalan bid'ah tadi. Oh, ini tidak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jatuh hukumnya kepada bid'ah. Tetapi menurut saya bisa mengatakan ini adalah mayoritas ulama. Apa yang terjadi sesungguhnya di dalam metode-metode zikir tertentu itu harus kita lacak dulu. Ternyata ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Secara dalil umum Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir. Nah, tetapi
di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita membaca riwayat para sahabat itu, dan ini hadisnya sahih, apabila mereka sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka bahkan sampai dalam penghayatannya yang tinggi sampai mereka bergerak-gerak ya seperti seolah mereka seolah mereka tidak sadarkan diri. Nah, ketahuilah sesungguhnya ini adalah salah satu cara di antara cara-cara zikir yang diamalkan oleh beberapa kelompok dalam rangka mereka melatih diri mereka untuk menjiwai zikir ini. Nah, jadi kalau sekilas kita akan mengatakan ini tidak ada contohnya dari Nabi, ini adalah bid'ah. Nah, tetapi walaupun demikian, saran saya kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada metode zikirnya memang seperti itu, tidak perlu cepat-cepat kita katakan oh ini bid'ah, ini bertentangan dengan sunnah Nabi, karena bisa jadi ketidaktahuan kita terhadap dalil, ini tanda kita belum melacak semua dalil. Nah, artinya yang kedua, saya ingin katakan kepada kita semua, itu salah satu cara metode zikir yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang dalam rangka mereka ingin menjiwai zikir itu. Nah, akhirnya mereka berputar-putar. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tentang rasa. Jadi mereka ingin merasakan, ingin menghayati. Nah, salah satu bentuknya mungkin seperti itu. Jadi saya tidak berani menyesatkan, saya tidak berani mengatakan ini bid'ah sebelum kita memahami secara mendalam terlebih dahulu bagaimana sebenarnya hakikat yang mereka pahami dari gerakan-gerakan yang mereka buat itu. Jadi setidaknya kita tidak cepat-cepat menghakimi amal ini sebelum kita terlebih dahulu bertanya kepada mereka, dan saya bukan dari bagian mereka, jadi artinya kita berhusnuzon dulu deh ya, kepada mereka, jangan-jangan ada dalil yang mereka pakai sehingga mereka mengamalkan seperti itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Abah Usama. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan lagi. Ya. Ada tadi kan masing-masing keterangan kriteria Ahlus Sunnah itu ada 3. Ada Ahlul Hadis, Al-Asariyah atau imamnya Imam Ahmad. Kemudian juga Al-Asy'ariyah, masing-masing punya imam Asy'ari, kan Al-Maturidiyah juga Imam Al-Maturidi. Nah, kemudian yang terakhir itu golongan Sufi yang sejalan dengan amalannya yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, siapakah imamnya? Nah, jadi setidaknya imam mereka adalah thariqah yang dibuat oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, jadi turunan dari dua imam ini nanti banyak macam-macam cabang-cabangnya. Nah, maka cabang-cabang dari madrasah zikir inilah yang disebut dengan thariqah. Nah, sekali lagi saya sampaikan, imam dalam dunia tasawuf itu banyak, tetapi yang sesuai dengan metode Ahlussunnah itu yang sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Imam Al-Ghazali. Dari dua imam inilah bercabang-cabang ke bawah nanti pola-polanya itu, rumus-rumusnya sesuai dengan yang dirumuskan oleh Imam Junaid dan Imam Ghazali, tetapi metode-metode di bawahnya nanti bisa jadi berbeda. Contoh misalnya, nanti ada seorang ulama yang mengumpulkan beberapa zikir, lalu itu dia riyadhahkan, dia latihkan kepada murid-muridnya, maka jadilah kumpulan itu namanya thariqahnya Saziliyah. Kenapa? Karena Imam Abul Hasan As-Sazili mengumpulkan zikir-zikir tertentu yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Imam Junaid dan Imam Ghazali tadi, dibuatnya lah beberapa zikir dan polanya seperti ini, jadilah kelompok mereka ini disebut dengan thariqah Saziliyah, dan ini ada di Mesir ya. Kemudian ketika datang satu imam lagi, Muhammad Abdul Karim As-Samman, dia mengumpulkan zikir-zikir yang ada, lalu ini diamalkan dan dilatihkan kepada murid-muridnya, ya, maka jadilah kelompok ini dinamakan dengan thariqah Sammaniyah atau tarekat Saman. Nah, itulah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada thariqah yang mu'tabarah,
Tariqah yang mu'tabarah itu adalah, tariqah itu artinya jalan. Jalan metode berzikir yang dibuat oleh satu ulama yang diikuti oleh murid-muridnya. Nah, jadi jalan ini disebut dengan tariqah. Pendirinya nama seseorang. Jadi kalau ditanya siapa imam dalam tasawuf, di antara imam dalam tasawuf itu yang terkenal, yang menjadi rujukan adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Jadi begitu kira-kira penjelasan tentang tasawuf tadi. Tetapi kaji tentang tasawuf itu memang sensitif. Jadi kita perlu waktu-waktu khusus mengulasnya. Tetapi setidaknya ini bisa memberikan pandangan awal kepada kita. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya benar-benar menumpuk di grup. Kemudian pertanyaan tentang bid'ah. Maulid Nabi, tahlilan, baca Al-Quran semalam suntuk di kuburan supaya si mayit selamat dari siksa kubur. Apakah itu bid'ah? Ya, baik. Nah, jadi persoalan-persoalan seperti membaca Al-Quran di samping kuburan, tadi contohnya kita sudah sebutkan, ternyata ada hadisnya, maka itu tidak masuk dalam persoalan bid'ah. Lalu tahlilan. Jadi tahlilan ini, takyifnya, modelnya yang dibuat oleh para ulama, tahlilan itu bukanlah meratap atau maktam yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi tahlilan itu sesungguhnya adalah berkumpul di rumah orang yang ditimpa musibah kematian, lalu di sana mereka membaca Al-Quran dan mengirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, maka ini sesungguhnya tidaklah bid'ah. Nah, tidak bid'ah, ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang wa in khatamul Qur'ana fahuwa hasan. Kalau dia misalnya dia menghatamkan Al-Quran, lalu dia ingin hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, itu baik sekali. Dan inilah yang menjadi pendapat mazhab dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa tahlilan dalam artian berkumpul bersama, berdoa bersama, dan di sana kita mengaji, lalu kita hadiahkan pahalanya, ini bahkan sepakat ulama mengatakan boleh. Tetapi yang menjadi masalah adalah tradisi-tradisi di mana misalnya setiap orang yang berduka jika ditimpa musibah kematian itu sengaja dia mengundang orang untuk memperbaharui kesedihan. Misalnya menyewa orang untuk menangis, menyewa orang, mengajak orang ke rumahnya untuk meratap, untuk tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan maktam. Nah, artinya apa? Banyak sekali sekarang orang yang menyamakan tahlilan itu dengan majelis maktam dan nauhan. Maktam itu meratap-ratap, nauh itu merobek-robek baju, berkumpul bersama di rumah duka, merobek baju, menangis-nangis, bahkan menyewa orang atau grup penangis. Nah, jadi grup tadi mereka seperti yang terjadi di zaman jahiliyah. Nah, ini yang diharamkan, ini yang dimakruhkan. Nah, ini yang tidak disukai oleh para ulama kita. Adapun sekedar berkumpul membaca doa, mendoakan orang yang sudah meninggal, ini tidak masalah. Maka dalilnya apa? Banyak dalil dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dalam Al-Quran Allah sebutkan doa, Rabbi ufirli, ampunkan aku, ya, wali ikhwanina, selanjutannya itu mungkin bisa disambung nanti oleh Aba Usama, tetapi hadis ayatnya berbunyi wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah dahulu mendahului kami dan mereka beriman, agar Engkau ampuni mereka. Jadi bedakan antara tahlilan, kita membaca la ilaha illallah, membaca Al-Quran, berdoa, kita hadiahkan kepada mayat, dengan berkumpul-kumpul dalam rangka memperbaharui kesedihan. Nah, inilah yang sesungguhnya dikatakan bid'ah makruh, bid'ah makruha, bahkan dikatakan oleh para ulama kita ini hukumnya adalah haram. Karena meniru gaya-gaya dan pola-pola jahiliyah dahulu. Nah, ini tidak masalah. Silakan kalau sekadar kita membaca doa di rumah orang yang dikuburkan tadi yang sudah meninggal sebelumnya. Baik. Masih dari partisipan yang sama,
boleh tadi sudah dijawabnya. Boleh bermazhab prasmanan atau ambil yang enak-enak aja. Tadi sudah dijawab. Kemudian tasawuf, dalam permasalahan tasawuf ngamalin zimat. Yang zimatnya tulisan Arab atau huruf jaya. Apakah itu masuk dengan tasawuf? Ini pertanyaan terakhir yang dari orang yang sama. Bagaimana ciri-ciri yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman fitnah ini? Karena banyak emang klaim kelompok-kelompok Ahlus Sunnah. Ya, baik. Jika azimat itu adalah isinya sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dalam artian dia memiliki jimat, isinya adalah ranji-ranji tertentu yang dia meyakini bahwa sesungguhnya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolakkan mudarat, maka ini saya khawatir berbahaya sekali, bisa jatuh hukumnya nanti kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah jimat-jimat yang disimpan di dompet, yang dilekatkan di tangan, yang dikalungkan di kalung, di leher kita. Ini bisa dikhawatirkan nanti kita jatuh kepada kesyirikan yang sungguh sangat berbahaya nanti jika ini terjadi. Nah, tetapi adapun jika yang dimaksud dengan jimat tadi adalah kita misalnya membaca ayat-ayat tertentu atau zikir-zikir tertentu untuk penjagaan diri, inilah sesungguhnya yang disebut dengan maksurat tadi, tidak masalah, ya. Atau misalnya kita meyakini membaca ini sesuai dengan hadis Nabi, dia nanti akan memberikan manfaat kepada kita, Allah akan menjaga kita, tidak masalah. Ya, seperti Nabi mengajarkan kepada kita setiap masuk ke sebuah tempat kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak masalah. Nah, tetapi jika jimat tadi yang dimaksudkan adalah kepercayaan kita kepada tulisan-tulisan tertentu yang tidak bisa kita pastikan tulisan itu maknanya apa, bisa jadi di sana tertulis permintaan tolong kepada selain kepada Allah, ini yang kita khawatirkan jatuh hukumnya nanti kepada syirik. Nah, jadi jadi kajian-kajian tentang jimat ini bukan dalam persoalan tasawuf, ini masuk dalam ranah fikih. Nah, artinya apa hukumnya kita memegang jimat, ya. Nah, ini kita khawatir ini nanti bisa menjatuhkan kita kepada lembah kesyirikan yang kita sangat berlindung kepada Allah supaya jangan terjatuh ke dalam syirik itu. Kenapa? Karena syirik itu nanti sangat berbahaya, bisa-bisa Allah tidak mengampunkan dosa-dosa kita bersebab karena syirik tersebut. Lalu tadi pertanyaan yang selanjutnya Abah Usama? Kriteria Ahlus Sunnah. Ya, kriteria Ahlussunnah, dan sudah banyak muktamar-muktamar, ya, pertemuan-pertemuan ulama, konferensi alim ulama internasional, sudah banyak sekali yang membahas tentang siapa sesungguhnya Ahlussunnah tadi. Maka simpelnya kita katakan siapa yang mengikuti pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal dari kalangan Asy'ariyah, atau dia berpegang kepada pendapat-pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga dengan pendapat-pendapat tokoh-tokoh tasawuf yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam menerjemahkan amal mereka di Indonesia, mereka membuat semacam kelompok-kelompok. Ada Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulama tadi juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Perti, ya, ada apalagi namanya Dewan Hizbah di kelompok Persatuan Islam, mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah. Nah, maka Ahlus Sunnah tadi itulah dia setidaknya mewakili salah satu dari kelompok yang tiga yang kita sebutkan tadi. Itulah Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah, itu perlu kita pertanyakan. Nah, bisa jadi nanti kita terjebak ke Khawarij, terjebak ke Syiah. Nah, itu kontra Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan Khawarij, bukan Syiah. Nah, hati-hati kita sekarang ini persoalan-persoalan Syiah, pendapat-pendapat Syiah juga sudah bergentayangan di dunia
Maya, kita juga harus hati-hati. Makanya penting kita belajar ilmu itu dari guru, jangan kita ngambil dari Google apa yang berseliweran di media sosial saja, kita mesti konfirmasi ke guru, karena khawatir nanti pemahaman kita rusak sebab kita tidak dituntun oleh guru. Setidaknya bertanya kepada para ulama. Jadi selama mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, maka itulah sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara tasawuf dengan thariqah? Ya, tasawuf itu nama lain dari ihsan yang kita sebutkan tadi. Sedangkan thariqah itu adalah kelompok-kelompok yang membuat zikir-zikir, artinya ada seorang ulama yang mengumpulkan zikir-zikir dan membuat sebuah ramuan atau metode zikir tertentu, lalu diikuti oleh murid-muridnya, dan teori ini, cara ini, perbuatan ini diikuti oleh banyak orang, itulah yang disebut dengan thariqah. Jadi thariqah itu adalah turunan dari tasawuf. Ya, sebagaimana fikih nama besarnya, turunan dari fikih ini ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Begitu juga dalam persoalan-persoalan cabang-cabang masalah akidah. Maka turunannya ada mazhab Asy'ariyah, Ahmad bin Hambal, ada Asy'ari, ada Maturidi. Ya. Nah, kemudian dalam persoalan tasawuf turunannya adalah kelompok-kelompok yang berijtihad membuat metode-metode zikir lalu diikuti oleh orang banyak, itulah yang disebut dengan thariqah. Jadi thariqah itu artinya adalah jalan. Jadi jalan menuju Allah dengan teori membuat zikir-zikir tertentu yang berdasarkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka ini dinamakan mereka semua ini bertariqah. Dan sesungguhnya kita juga bertariqah, ya, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbiasa dengan suatu zikir, berarti kita mengamalkan zikir itu, maka tariqah kita dinamakanlah tariqah ke pengumpul zikir tadi. Lalu muncul pertanyaan, bisakah kita langsung ambil saja dari Rasulullah, ambil di Sahih Bukhari, ambil di Sahih Muslim? Nah, tidak begitu, karena kita perlu dibimbing oleh guru. Nah, maka guru yang mengerti tentang ilmu batin itu, ilmu ruhani itu akan mengajarkan kepada kita, oh untuk si fulan engkau harus banyak membaca ini terlebih dahulu. Untuk si fulan engkau baca ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada di antara ulama-ulama tasawuf itu yang dia mengerti kondisi ruhani kita. Nah, inilah yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, jika ada seorang sahabat minta amalan sesuatu, maka Nabi memberikan zikir ini. Jika datang satu lagi dengan latar belakang yang berbeda, Nabi memberikan zikir yang berlainan dari zikir yang diberikan kepada orang pertama tadi. Kenapa? Karena Nabi ini orang lebih pasnya dia sebagaimana dokter, dosisnya begini, ini dosisnya begini. Nah, maka kita dalam thariqah itu sebenarnya sama seperti dokter yang meramu, mendosiskan obat untuk si fulan ini, untuk si fulan ini. Nah, itu yang kita amalkan. Jadi lalu muncul pertanyaan lagi, bolehkah kita tidak berthariqah? Kita apa yang kita tahu saja kita amalkan langsung, ya tidak masalah sebenarnya. Ya, tidak masalah sebenarnya, tetapi hanya saja kadang kita kan butuh kawan untuk untuk membersihkan hati kita. Sebagaimana para ulama itu ketika mereka merasakan hati mereka tidak nyaman, mereka bertemu dengan para guru-guru mereka. Wahai guru, saya merasakan hati saya begini, tolong berikan saya amalan. Nah, diberikan amalan, disuruh membaca Al-Quran, disuruh memperbanyak salawat. Nah, jadi ini lebih terarah saja jika kita berguru, ya, mencari guru untuk itu. Tetapi jika kita tidak mampu untuk itu, jangan paksakan diri. Apa yang bisa kita amalkan, amalkan. Misalnya mengucap la ilaha illallah, kita mengucap memperbanyak salawat, tak masalah, ya. Selama kita yakin bahwa itu semua sesungguhnya adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimanapun, ya, jangan ini sampai menjadi fitnah di tengah kita. Nanti kita katakan tasawuf begini, thariqah begini. Kita mesti arif dan bijaksana memahaminya supaya tidak salah dalam memahami sesungguhnya hakikat dari thariqah dan tasawuf tadi. Ya, itu barangkali
Ustadz Abah Usama. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Sebelum kita udah hampir jam 22 kalau Indonesia. Oke, satu lagi. Apakah definisi detail dari akidah? Ada berapa macamkah akidah itu? Setahu saya hanya satu saja, akidah Islam. Ya, baik. Apa definisi yang konkret ya tentang akidah? Ya, saya mendefinisikan akidah yang konkret ini sesungguhnya akidah itu dalam bahasa Arab terambil dari akar kata aqada yang maknanya adalah terikat, ya, pengikatan sesuatu terhadap sesuatu. Jadi akidah itu sesungguhnya adalah ikatan hati kita, keyakinan kita terhadap sesuatu. Jadi akidah Islam artinya apa yang kita yakini dari ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Maka ketika kita meyakini, maka dirumuskan oleh para ulama kita untuk mengenal Rabb kita, dibuatlah rumusan-rumusan supaya mempermudah. Maka diajarkan kepada kita syarat Tuhan yang kita sembah itu, syarat Allah Ta'ala itu dia harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Kenapa? Karena jika tidak memiliki sifat seperti ini, nanti tidak sah dia kita bertuhan kepadanya, maka lahirlah rumusan-rumusan. Kemudian juga keyakinan-keyakinan kita tentang Nabi. Lalu dirumuskanlah ternyata ada 4 sifat yang wajib yang ada pada Nabi dan Rasul. Ada sifat yang mustahil, ada sifat yang boleh. Nah, ini dalam rangka kita meneguhkan keyakinan kita kepada ajaran akidah yang kita pahami. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah itu adalah keyakinan yang kita pegang dan terpatri di dalam sanubari kita yang sesungguhnya sudah dari sononya, sudah fitrah kita pasti ada sesuatu di luar tubuh kita, di luar jiwa kita yang kita terikat kepadanya. Contoh sederhananya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Misal jika kita mandi di sebuah sungai lalu kita terbawa oleh arus, maka secara fitrah pasti kita akan berpegang ke sesuatu yang bisa menyelamatkan kita supaya tidak terbawa oleh arus tadi. Nah, seperti itulah sebenarnya jiwa kita ini, kita ada hal yang di luar jiwa kita ini yang kita pegang karena jiwa kita ini terbatas. Nah, makanya ketika kita hanyut, nampak rumput pun akan kita pegang. Ya, ketika kita hanyut tadi, padahal kita tahu rumput tadi kalau kita pegang pasti dia akan tercerabut dan kita tetap akan hanyut. Nah, tetapi secara naluri, secara fitrah, kita tetap berpegang kepada rumput tadi menunjukkan bahwa kita ini butuh sesuatu di luar jiwa kita yang kita yakini dan kita pegang. Nah, inilah akidah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk meneguhkan akidah ini sekali lagi saya katakan, mesti berguru ke guru yang benar, mesti mempelajari sebagaimana sekolah, silabusnya pun harus benar, supaya nanti keluar dari mempelajari itu semakin kokoh akidah kita. Jadi tidak lagi kita ternodai dengan kepercayaan kepada sesuatu selain Allah. Jangan lagi sampai kita terbawa arus pemahaman bahwa ada yang lebih berkuasa selain Allah. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu akidah ini dengan silabus yang benar dan dengan guru yang terbimbing dan membimbing. Itu barangkali ya Pak Usama. Pertanyaan terakhir Ustaz. Termasuk bid'ahkah cara cukuran bayi lahir dan bolehkah kita adakan? Ya, itu justru sunnah Bapak Ibu sekalian. Jadi sunnah bayi lahir itu apabila dia sudah di 7 hari setelah kelahirannya, yuhlaku ra'suhu, maka dicukurlah rambutnya, lalu rambutnya tadi ditimbang, lalu seberat timbangan rambutnya tadi kita bersedekah. Nah, lalu diberikan dia dengan nama yang baik, lalu kita berakikah pada hari itu, jika laki-laki 2 ekor kambing, jika perempuan 1 ekor kambing. Nah, justru sunnah. Jadi itu bukan bid'ah, dan ini hadisnya sahih. Ya, bahwa apabila kullu mauludin, kata Rasul, marhunun bi aqiqatihi, setiap yang lahir itu dari anak manusia dia tergadai dengan akikahnya
sampai dia diakikahkan pada hari ketujuhnya semenjak ia lahir, lalu yuhlaku ra'suhu, dicukur rambutnya, dan ditimbang rambut itu dan disedekahkan senilai rambut itu, lalu diberikan nama yang baik pada hari ketujuh. Kemudian kita bersedekah tanda bersyukur dalam artian kita berakikah. Jadi itu justru sunnah, ya. Di antara sunnahnya juga adalah ketika lahir kita azankan, kita iqamatkan. Nah, ini juga bagian dari sunnah. Yang bid'ah itu adalah kita membuat tradisi-tradisi yang tidak ada cantolan dalil umum ataupun dalil khusus, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Nah, apa contohnya? Ya, barangkali bisa kita contohkan ketika bayi lahir, kita ikatkan sesuatu di tangannya, lalu kita yakin itu akan memberikan keselamatan dan menghindarkan kemudaratan. Nah, ini bid'ah, tidak ada aturan yang menyangkut dalam dalil umum ataupun dalil khusus dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jika yang ditanya adalah mencukur rambut, sunnahnya adalah pada hari ketujuh dicukur, dan dalam teori ilmu kesehatan juga ternyata rambut yang dibawa oleh bayi dari rahim ibunya itu mengandung beberapa bakteri ataukah mungkin kuman namanya. Maka jika kita lakukan sunnah mencukurnya pada hari ketujuh itu mengembalikan dia ke bentuk fitrahnya. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Jadi jangan nanti sedikit-sedikit yang kita tidak tahu dalilnya tiba-tiba langsung kita bid'ahkan. Maka saya apresiasi sekali ketika banyak pertanyaan daripada jamaah sekalian untuk menegaskan betapa pentingnya ilmu untuk supaya kita tidak terjebak kepada bid'ah dan kita selalu berpegang kepada sunnah. Itu barangkali Abang Usama yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustaz. Dan sekali lagi boleh nanti Bapak Ibu jamaah jika ada hal-hal yang muskil barangkali kita lanjutkan nanti secara japri melalui WA atau grup barangkali untuk lebih terarah pemahaman kita. Jadi di situ kita bisa berdiskusi dan bertanya jawab. Insya Allah saya siap. Ya. Insya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini permintaan terakhir, Ustaz. Ya. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini. Ya, permintaan terakhir kita minta Ustaz untuk berdoa untuk kami di sini. Terakhir, Ustaz. Ya, baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a malaun, tidaklah sebuah kelompok mereka berkumpul, fayad'u ba'duhum, sebagian dari mereka salah seorangnya berdoa, wa yu'minuhum sa'iruhum, dan selebihnya mengaminkan doa tersebut, illa wa ajaballahu lahum, kecuali Allah akan menjawab doa mereka. Nah, artinya doa kita ini juga ada dalilnya. Jadi ini adalah sunnah dari Nabi, kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa untuk mencari berkah, marilah kita membaca terlebih dahulu istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami berkumpul pada saat yang berkah ini, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau berikan kepadanya kesembuhan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki hutang, Engkau bantu ia untuk melunaskan hutang-hutangnya, ya Allah. Jika ada yang memiliki hajat dunia ataupun keinginan di akhirat, Engkau berikan keinginan dan hajat-hajatnya itu semua, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah kami, jagalah anak keturunan kami, jagalah istri-istri dan pasangan hidup kami, ya Allah. Jagalah orang tua kami, jagalah keluarga kami yang jauh di negeri yang
dari kami tempat tinggal kami sekarang ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah, dari mara bahaya, dari wabah, dari fitnah, dari zina, dari zalazil, dari gempa, dari fitnah yang melanda semuanya ya Arhamar Rahimin. Masukkan mereka ke dalam penjagaanmu yang tidak tertembus ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada saat ini dan seluruh umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat kelak di akhirat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah kami ya Allah, selamatkan iman kami, selamatkan Islam kami, hiasilah indahnya akhlak hati kami ya Allah. Indahkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah. Berikanlah warna yang indah di dalam hati kami ya Allah, yang dengannya kami bisa menatapmu dengan baik, yang dengannya kami bisa beribadah kepadamu dengan baik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Luar biasa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Saya sebagai moderator atau sebagai murid untuk kita ketahui Ustadz kita adalah salah seorang dari guru kita yang menjadi narasumber. Semua pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan di diskusi di grup Ruwa Indo Emirat kita sampaikan kepada beliau dan beliau langsung menjawab dan meresponnya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Kemudian terakhir, mohon maaf Ustaz kalau misalnya ada salah kata, khilaf dan salah ucap pada kesempatan hari ini, dan kepada Bapak terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Semoga berkah ilmu yang kita dapat pada hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Dan semoga pertemuan yang selanjutnya kita sedikit lebih perdalam. Karena memang pertemuan hari ini secara umum ya sudah kita bisa tangkap, tetapi alangkah lebih baiknya pada pertemuan berikutnya bisa lebih diperdalam lagi. Karena memang tentang permasalahan bid'ah, masalah yang ahlu sunnah tadi. Karena memang sebagaimana yang tak katakan tadi, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan saja. Gitu. Yang mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Ustaz ada waktu berikan ke lapangan, kesehatan selalu, dan kita bisa lagi bertemu tetap lagi mas, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya. Mohon izin saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, mohon maaf karena sebentar lagi maghrib. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan beberapa dari tadi ada pertanyaan yang tidak terjawab. Mudah-mudahan kita insyaallah kita rangkum pertanyaan ini kita sampaikan nanti secara jabri kepada Ustaz insyaallah. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.